Salam online Sikikan. Selamat datang kembali di channel saya Amalm. Kali ini kita akan membahas chapter 5 story PGR. Sebelum memulai seperti biasa saya mohon dukungannya dari para Sikikan untuk like, komen, dan share video ini. Agar saya makin semangat mengerjakan videonya. Dan tanpa basa-basi lagi ayo kita gasken masuk ke story PGR. Dan selamat menonton. Chapter 5, Ilusi yang Hancur. Lanjut dari chapter sebelumnya, mereka mengecek seluruh area di mana sinyal lift itu hilang. Namun mereka tidak mendapatkan apapun, dan hanya bisa menunggu kabar dari Kamui yang sama sedang melakukan pengecekan, dan Lucia teringat sesuatu tentang boneka yang mereka ambil saat berada di toko. Teringat tentang pertama kali mereka bertemu, yang ternyata Liv pernah dianugerahi medali kehormatan tertinggi di tim ini. Ya walau Liv sedikit pelupa, tapi prestasinya lumayan tinggi, dan mereka pun percaya bahwa Liv bisa melewati situasi ini. Lalu tak lama Kamui pun datang. Dan menjelaskan situasi, ada sebuah pintu kecil untuk masuk, tapi dijaga oleh Corrupted cukup ketat dan ada dua grup. Satu-satunya cara hanya dengan infiltrasi, mungkin yang dimaksud di sini dengan masuk secara diam-diam dan perlahan. Padahal yang saya tahu infiltrasi itu semacam serapan air melewati sela-sela tanah dan mengalir ke sumber mata air. Dan Google pun berkata seperti ini. Ya emang mirip dengan apa yang dilakukan Lucia sekarang. Padahal tinggal bilang aja pakai M-Camo. Berhasil melewati penjagaan dan masuk ke dalam, dan tempat ini seperti gedung Oasis, atau organisasi penelitian artefak Biospheres, dan mungkin ini biosistem Babilonia pendahulu, tapi mereka masih menemukan bagian-bagian yang janggal di gedung ini. Seperti tidak cocok dengan gedung Oasis Biospheres pada umumnya, malah lebih mirip seperti Mind. Dan mereka pun lanjut untuk mengecek sekitar. Tapi baru aja jalan mereka udah kena genjutsu guys. Dikira kawan ternyata musuh. Ternyata sistem penglihatan Lucia terganggu. Kira-kira kenapa bisa kayak gini? Lucia berusaha memanggil yang lain, dan Lee mendengar panggilan Lucia. Ya sepertinya tempat ini mengganggu semua indera mereka, bahkan psikikan yang manusia seutuhnya pun ikut terkena dampaknya. Dengan kondisi seperti ini mereka tak boleh berpisah. Ya dari yang saya tanggap di sini sepertinya mereka hanya bisa mendengar. Ampe psikikan ngeraba-raba dan malah megang mukanya Lucia. Sebenarnya saya mau banget tuh. Tapi gak boleh gitu, kita fokus dulu. Lee heran kenapa psikikan juga terpengaruh dengan keadaan itu. Dan dia pun menyadari sesuatu, dan meminta psikikan dan Lucia untuk mengikutinya. Kalau Lee tidak salah, kejadian ini dikarenakan adanya device M-proyeksi. Perangkat tersebut dapat mengubah medan elektromagnetik di sekitarnya. Hal itu dapat membuat ilusi yang bisa menutupi dunia nyata dan mengganggu sensorik atau panca indera mereka. Karena ketidakseimbangan dengan ruang itulah yang menipu sensorik mereka menjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah menonaktifkannya. Berarti kita sekarang hanya perlu mencari M-proyeksi itu, dan hanya perlu mencari tempat yang terlihat aneh, karena perangkat itu kemungkinan besar ada di tempat seperti itu, dan Lee menemukan satu di sini. Tapi dengan kemahiran tim Grey Raven, apakah Forsaken percaya diri? Hal seperti ini bisa menghambat kita? Lee menunjukkan liontin hadiah dari Murray saudaranya, dan menanyakan Lucia apakah memiliki keluarga. Lee ngajak ribut, kayak gak ada topik lain aja. Oke lanjut. Ya sudah jelas gak bakal dijawab Lucia. Tapi ternyata liontin itu adalah detektor gravitasi yang bisa mereka gunakan dengan memanfaatkan medan gaya di sekitar. Dan itu dapat membuat map kecil meski tidak terlalu akurat. Tapi itu cukup untuk memberikan informasi letak M-proyeksi tersebut. Lucia menanyakan bagaimana Forsaken bisa melewati tempat ini tanpa detektor gravitasi. Lee bilang mungkin mereka sudah hafal tempat ini. Tapi mengapa mereka membawa lift ke sini? Terus Kamui juga kemana? Nyasar kayak Joro? Ampun dah baru sadar Kamui gak ada. Oke. Sepertinya perangkat M-proyeksi itu cukup banyak, dan akan memakan banyak waktu untuk mematikannya secara manual. Lucia mengusulkan untuk menggunakan bom EMP saja, karena Lucia tahu kebiasaan Lee selalu menyimpan perangkat baru yang ia temukan. Tapi Lee hanya punya satu EMP. Kita harus menggunakannya di spot yang tepat. Akhirnya mereka menemukan lokasi yang tepat untuk menggunakannya.
Dan berhasil, zona di sekitar mereka pun mulai terlihat aslinya, dan orang ini pun ditemukan. Here I come. Ini orang gua cariin dari tadi ketemu juga akhirnya. Lucia bilang telah berusaha menghubunginya berkali-kali, tapi tak direspon. Ternyata alat komunikasi Kamui rusak. Padahal baru ketemu tapi dah nyusahin Lee buat perbaiki alat komunikasinya. Proyeksi kembali berfungsi, dan sepertinya EMP itu hanya menahannya saja selama semenit. Lucia mengusulkan untuk melacak lift saat proyeksi itu dimatikan lagi. Mungkin sulit dilakukan, tapi tak ada salahnya dicoba, dan Kamui mengajukan diri untuk berusaha mengatasi proyeksi itu. Di sini sepertinya Kamui kembali menggunakan otaknya, dan Lee menyadari apa yang Kamui rencanakan. Lee meminta Lucia agar tidak melepaskan pandangannya ke Kamui. Tapi yang Kamui lakukan hanyalah mengayunkan pedangnya dan mengeluarkan sword wave berakting seperti di film-film. Lee jadi bingung. Bagaimana Kamui bisa menyelesaikan misi sebelumnya? Sepertinya dia memiliki faktor keberuntungan yang tinggi. Ya itu yang dipikir. Sehabis Kamui melakukan atraksi, para corrupted berkumpul ke sebuah titik. Dan sepertinya Kamui memenangkan lotre lagi, dan mereka mengikuti ke arah corrupted itu yang sedang mengelilingi perangkat proyeksi. Lalu mereka menghajar para corrupted dan mencoba menganalisa perangkat dan corrupted yang unik itu. Setelah dianalisa, corrupted unik itu adalah mechanoid bionik yang bernama Royal Guard. Mereka diciptakan untuk bertanggung jawab dan bekerja di aula pameran budaya, dan menjalankan proyeksi ini. Setelah penyebaran virus, tempat ini difokuskan untuk Mind Reset Technology, dan fasilitas berubah menjadi Mind Laboratorium, dan bertanggung jawab atas semua penelitian di sini. Dan uniknya Royal Guard itu tidak memiliki install Mind, tapi mereka bisa mengekstrak kesadaran Mind Construct untuk di-upload ke wadah kesadaran pusat. Dan yang Kamui temukan barusan sudah 10 kesadaran yang ter-upload. Dan yang Kamui lakukan tadi itu agar Royal Guard mengekstrak infer device-nya, dan mengetahui lokasi dari pusat itu. Oke, saya paham sekarang. Mari saya jelaskan sedikit dari cara kerja dari perangkat ini. Jadi ilusi yang Lucia lihat di awal memasuki tempat ini, berasal dari M proyeksi itu, dan mengekstar kesadaran para cons yang memasuki area dari perangkat itu. Dan perangkat itu saling terhubung hingga ke proyeksi pusat yang dioperasikan oleh Royal Guard, dan oleh Royal Guard di-upload kembali ke seluruh perangkat terhubung. Dan terciptalah ilusi penglihatan seperti di awal Lucia memasuki tempat ini. Rada ngebul otak saya di sini guys buat paham cara kerja dari mesin itu, rada botak dikit gak ngaruh. Tapi yang Kamui lakukan benar-benar di luar nalar. Padahal saya yakin dia sendiri gak paham cara kerja perangkat itu, tapi dia melakukan hal yang seakan dia sudah paham dengan perangkat itu, gak habis pikir guys. Oh iya guys, dengan penjelasan saya tadi, kemungkinan besar ada campur tangan orang luar dalam kejadian ini. Dari beberapa rekaman Shell Memory Corrupted, ada nama yang memerintahkan mereka untuk meneliti Mind Technology. Nama itu adalah Gabriel, dan dia adalah salah satu dari Ascendant, tapi sepertinya para corrupted itu masih belum bisa menembus data Mind teknologi ini. Dan menurut pengetahuan Lee, semakin lama data kesadaran itu disimpan dalam wadah, kualitasnya akan semakin buruk. Jadi yang bisa corrupted itu lakukan hanyalah menemukan kesadaran baru dan menghubungkannya ke proyeksi ini. Dan membuatnya menjadi virtual mind, lalu menampilkannya di dunia nyata untuk mencari informasi. Ya kurang lebih sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah bisa kesadaran itu di-copy? Dan dari yang Lee tahu tidak mudah melakukannya. Hanya Dewan Sains terkemuka yang dapat melakukan hal untuk mengotak-atik kesadaran. Dan di database belum ada hal seperti itu, bahkan Babilonia melarang keras akan hal itu. Kamui pun bertanya, jadi kesadaran siapa yang terpenjara ini? Itu adalah para anggota Forsaken. Ya cukup mengejutkan, kesadaran ditaruh di dalam proyeksi. Ternyata Forsaken melewati tempat ini dengan mengorbankan kesadaran anggotanya. Tapi itu dilakukan karena tak ada pilihan lain, dan jadi jelas kenapa hanya lift yang mereka bawa. Pandangan di sekitar mulai kabur, dan ada dinding yang terbuka. Keluar melewati dinding itu terdeteksi sinyal teman yang mendekat. Dan itu adalah Nanami. Ternyata selama ini Nanami ada di dalam tempat itu juga. Mereka pun berbincang-bincang. Sampai Kamui menyadari kalau Nanami menggunakan kata, "Lucia, kamu juga imut?" Dan Nanami pun bilang ya sama imutnya dengan temanku yang berambut pink. Ya berarti Nanami tadi bertemu dengan Liv. Nanami pun beritahukan kapan terakhir dia bertemu dengan Liv, dan menunjukkan arah di mana dia bertemu. Mereka pun berlanjut ke lokasi yang Nanami berikan, dan mereka pun kembali memasuki virtual mind dan kali ini sepertinya mind milik Forsaken.
Mereka pun berjalan melewati mine itu dan sepertinya akan sampai ke wadah kesadaran berikutnya. Lalu Lee mengarahkan pistolnya dan menembak di antara celah-celah Tori dan mengenai proyeksi, dan keadaan sekitar pun berubah seperti biasa, dan akhirnya mereka bertemu kembali dengan Watanabe, dengan Leaf bersama mereka. Leaf terdiam seperti patung dengan mata terpejam di belakang Watanabe, dan banyak kabel yang terhubung di tubuh Leaf tersambung ke wadah kesadaran. Watanabe pun menjelaskan kondisinya. Leaf sedang terhubung dengan kesadaran pusat bersama para kesadaran anggota tim Forsaken. Dan sepertinya Leaf terjebak di dalamnya. Mereka pun sudah berusaha agar bisa masuk ke Mind Leaf untuk menyelamatkannya tapi selalu tidak bisa terhubung. Dan Lee menyuruh Kamui untuk menjaga mereka agar tidak kabur. Saat mereka mulai menyelesaikan masalah ini, karena memang hanya Grey Raven yang bisa menyelamatkan Leaf saat ini, dan Shikikan memulai koneksi Mind Beacon kepada Leaf. Dan saat terkoneksi Leaf sudah mulai terjangkit sedikit punishing virus. Sepertinya Watanabe harus siap menerima konsekuensi setelah ini. Akhirnya mereka bertemu dengan Leaf di dalam mind-nya. Dan sepertinya ada yang tidak beres dengan Leaf. Melihat dari kejadian sebelumnya sepertinya Leaf kalah melawan kesadaran pusat. Dan yang di hadapan mereka harusnya itu kesadaran Leaf palsu. Dan kita harus mengalahkan kesadaran palsu itu agar Leaf dapat kembali lagi. Dan Lee meminta Lucia jangan menahan diri, karena ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Leaf dari punishing virus. Sepertinya Lucia sangat khawatir hingga memeluk Leaf terlalu erat hingga sulit bernafas. Ya wajar sih, dan senang semuanya baik-baik saja. Lega rasanya masih sempat menyelamatkan Leaf. Ayo sekarang kita keluar dari mind. Keluar dari mind, Kamui senang melihat Leaf kembali. Tapi Lee sepertinya sudah cukup marah dan ingin memukul Watanabe. Tapi Leaf menahan Lee dan bilang kepada Watanabe untuk menepati janjinya, karena Leaf sudah menyelesaikan permintaannya. Dan seperti dugaan saya, Watanabe meminta Leaf untuk menyelamatkan kesadaran tim Forsaken yang terjebak di kesadaran pusat, dan itu berhasil. Watanabe pun berjanji suatu saat akan membantu Grey Raven untuk membayar pertolongan yang telah dilakukan Leaf, karena akhirnya anggota tim Forsaken terselamatkan karena keberanian Leaf. Dan perjanjian ini hanya berlaku untuk Grey Raven saja, tidak untuk Babilonia. Dan akhirnya Watanabe mengajak Grey Raven ke markas pusat Forsaken dan menawarkan untuk restock supply mereka dan mengantar mereka ke tempat penjemputan dari Babilonia dengan aman, dan Watanabe memberikan daun mint lagi. Ya untuk kali ini daun mint itu aman. Dan dengan begitu chapter 5 pun berakhir, akhirnya Grey Raven membentuk aliansi dengan Forsaken. Ya walau hanya dengan Grey Raven saja itu sudah bagus. Ternyata memang Watanabe tidak jahat, yang dia lakukan hanya ingin menyelamatkan timnya. Dan untungnya bertemu dengan tim Grey Raven yang baik hati, hehehe. Baiklah saya akhiri untuk video ini. Seperti biasa untuk para Shikikan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih buat Shikikan yang sudah tertarik buat ngikutin story PGR. Sampai bertemu di next chapter. Salam online Shikikan.